Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 6 ayat 12 sampai 18. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 48. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang,
Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah persiapan yang menghasilkan kebahagiaan. Seorang pelajar yang menginginkan hasil ulangan yang baik mesti belajar dengan giat. Belajar dengan giat adalah sebuah persiapan. Seorang mahasiswa yang menginginkan hasil ujian yang baik, ia juga harus belajar ekstra dan rajin. Belajar ekstra dan rajin adalah sebuah persiapan. Hal demikian juga terjadi di dalam kehidupan ini. Apa yang dipersiapkan dengan baik tentu menghasilkan buah yang baik pula. Saudaraku terkasih, Yesus mengutarakan perumpamaan yang sungguh menarik bagi para pendengarnya. Itu adalah perumpamaan tentang pentingnya persiapan yang harus dibuat oleh manusia untuk menyongsong Tuhan, entah dalam kematian maupun pada akhir zaman. Mengapa manusia harus melakukan persiapan? Karena Tuhan datang bagaikan pencuri atau sebagai seorang tuan yang telah bepergian jauh, namun tiba-tiba pulang, sehingga tuan itu bisa saja menemukan hamba-hamba yang tetap setia melaksanakan tugasnya, maupun hamba-hamba yang tidak setia lagi mengerjakan tugas-tugasnya, karena mengira tuannya tidak akan pernah pulang lagi, sebab sudah lama ia tidak pulang. Yang paling menarik dalam perumpamaan ini adalah bukan hanya persiapan yang perlu dibuat oleh manusia untuk menyongsong Tuhan, namun usaha dan kerja keras yang telah dibuat untuk persiapan itu akan mendatangkan kebahagiaan kekal. Ini suatu kabar gembira. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini menyadarkan kita semua tentang datangnya hari yang ditentukan di mana Tuhan akan mengunjungi kita pada kematian maupun pada akhir zaman. Oleh karena itu, Yesus senantiasa berpesan agar kita tak lupa melakukan persiapan matang untuk menyambutnya kelak. Namun pertanyaannya, persiapan yang model bagaimana? Paulus memberitahukannya dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi alat-alat kebenaran. Itu berarti sikap
tingkah laku, ucapan, pikiran, perbuatan kita senantiasa mengacu pada kebenaran bukanlah pada kejahatan. Jadi belajarlah berbuat baik dan benar. Semoga demikian. Amin.